Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya siswa-siswi MA Al-Mansur kelas 10 MIPA. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kita ya. Untuk kemarin kita sudah belajar mengenai pengukuran ya. Lebih condongnya ke alat ukur berupa panjang ya, yaitu untuk mikrometer skrup, kemudian jangka sorong, kemudian mistar ya. Oke. Kalau mistar tidak kita bahas karena pasti sudah tahu cara mengukurnya, yaitu skala akhir kurangi skala awal ya, seperti itu. Kemudian untuk review, untuk pengukuran di jangka sorong kan ada dua, skala utama sama skala Nonius ya. Kemudian pengukuran di jangka sorong masih dalam satuannya cm, kemudian mikrometer skrup juga sama dengan skala utama dan juga Nonius, tapi satuannya sudah milimeter ya. Kegunaannya juga sudah kalian tahu ya, ada kalau jangka sorong itu ada tiga, mengukur diameter dalam, diameter luar, kemudian kedalaman. Sedangkan kalau mikrometer skrup cuma untuk mengukur ketebalan saja. Oke, langsung kita ke angka penting ya. Angka penting itu apa sih? Nah, angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran tentunya ya. Jadi ingat, dari hasil pengukuran, bukan menghitung ya, bukan yang lainnya. Nah, angka penting itu memiliki beberapa aturan ya. Yang pertama ya, dikatakan bahwa semua angka bukan angka 0 termasuk angka penting ya. Ya, misalkan di sini ada 4324 cm. Nah, di sini terdapat berapa angka penting? Nah, ingat, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Berarti ini 4-nya angka penting, 3 angka penting, 2-nya juga angka penting, 4-nya juga angka penting. Maka di sini ada 4 angka penting. Kemudian 425,358 mm. Nah, di sini ada 6 angka penting ya. Kemudian ada 12.555 kg. Nah, di sini juga ada 5 angka penting ya. Jadi 1, 2, 5, 5, 5. Nah, ini ada semuanya angka penting. Kemudian untuk aturan yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Oke, contohnya ini 4304. Nah, nolnya ini kan di antara bukan di antara angka penting ya. Di antara bukan 0 ya maksudnya, bukan 0. Angka 0 terletak di antara bukan angka 0. Oke, maka di sini ada 4 angka penting. Jadi nolnya termasuk juga. 4, 3, 0, 4. Nah, ini 4 angka penting. Kemudian ini 250,024 mm. Ini juga 6 angka penting. Nah, ini kan nolnya di antara 5 sama 2 ya. Ya, maka ini angka penting, ini juga angka penting. Kemudian ada 12.005. Nah, ini juga 5 angka penting ya, karena nolnya ini diapit oleh bukan angka 0. Nah, kemudian aturan yang selanjutnya adalah semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal ya. Tanda desimal itu apa? Ya, koma ya. Tetapi di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting ya. Maksudnya gimana sih? Ini ada 0,045 ya. Di sebelah kanan ya, sebelah kanan kan ya, ini ada 045. Nah, kemudian di sebelah kirinya bukan 0. Di sebelah kirinya berarti sebelah kirinya 4. Berarti 0 ini ya. Nah, 0 ini bukan termasuk angka penting, sehingga di sini cuma ada 2 angka penting ya. Kalau 0,045 ini 2 angka penting, atau bisa disingkat dengan tulisan AP gitu saja. Kemudian ada 0,0305. Di sini apa? Di sini 3 angka penting ya. Nah, karena 0 di sini ya diapit, ini masih ikut aturan yang atasnya ya. Di sini adalah 3 angka penting. Jadi 0 setelah desimal, kemudian sebelah kirinya angka bukan 0, itu bukan angka penting. Berarti ini bukan angka penting, ini juga bukan angka penting, ini bukan angka penting, ini juga bukan angka penting. Oke, aturan selanjutnya adalah semua angka 0 di sebelah
kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, contohnya 0,00260 ya. Tadi ini mengikuti aturan yang sebelumnya ya. Kalau di sebelah kanan desimal kemudian di sebelah kirinya bukan 0, itu bukan angka penting. Kemudian ada tambahan ini, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti ya, mengikuti angka bukan 0 berarti mengikuti 6 ini ya. Nah, ini termasuk angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting, 2, 6 dan 0. Kemudian ini ya, ada 8,00 mm. Ini juga 3 angka penting karena mengikuti angka bukan 0 ya. Kemudian ini ada 3,20, ini juga 3 angka penting. Nah, kemudian penulisan angka penting ya yang memiliki banyak angka 0 ya, itu harus menggunakan yang namanya notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu penulisannya gimana sih? Nah, penulisannya adalah A dikalikan 10 pangkat N. Dengan A itu nilainya adalah kurang dari sama dengan 1 sampai dengan lebih kecil dari 10. Nah, ini tandanya ada sedikit kekeliruan ya, sebentar saya koreksi. Nah, ini bukan sama dengan, tapi harus lebih kecil. Nah, ini baru benar. Nah, ini ya. Kemudian N itu bilangan bulat, berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 90, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 11 ya, dan seterusnya seperti itu. Ya, ingat bilangan bulat. Kemudian contohnya di sini ada 12.000. Kita harus ubah ke notasi ilmiah ya. Berarti kita rubah dulu bentuk perpangkatan seperti ini. Nah, untuk mudahnya kan kita hilangkan nolnya dulu. Nah, menjadi 12 kali 10 pangkat 3 karena nolnya ada 3 ini di sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan 10 pangkat 3. Nah, kemudian ingat notasi ilmiah itu angka depannya atau A-nya ini harus lebih besar sama dengan 1 atau sampai kurang dari 10. Kalau 12 dia pasti melebihi 10 ya kan, maka kita akan ubah menjadi 1,2. Nah, konsekuensinya tanda pangkatnya nanti akan berubah menjadi berapa. Nah, kalau ingat mudahnya seperti ini aja pakai, nah berarti ini berapa, 1, 2, 3, 4, berarti kali 10 pangkat 4 ya, maju gini ya, maju gini berarti pangkatnya ya positif ini ya. Nah, 10 pangkat 4 ya, karena kemudian kalau kita tuliskan berapa angka penting adalah 2 angka penting, yaitu apa, 1 sama 2, 1,2. Sedangkan 10 pangkat 4 itu namanya adalah orde. Nah, dimana orde itu bukan termasuk angka penting ya. Kemudian contoh lagi 0,00024. Nah, kita ubah dulu menjadi yang gampangnya adalah 24 kali 10 pangkat berapa gitu ya. Nah, 24 kali 10 pangkat 5. Nah, 1, ingat 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kan. Kalau berarti kan supaya komanya ini di depan 4 ya, supaya komanya habis kan 5. Nah, 10 pangkat 5. Berarti kalau ke kanan nanti pangkatnya nih negatif. Kemudian ini kan 24 lebih dari 10. Maka kita akan ubah menjadi 2,4. Berarti harus ke kiri dong nanti. Nah, kalau kiri kan apa nanti? Kalau kiri kan apa nanti? Pangkatnya positif ya. Kiri berarti komanya ini dihilangi. Menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 4, atau cara cepatnya gini aja, ini maju ke kanan ya, berarti 1, 2, kalau 1 kan masih 1, 2, 3, 4. Nah, kan di sini 4 kan 2,4 ya. Nah, kalau dihitung angka pentingnya ada 2, yaitu 2 sama 4. Nah, kemudian notasi ilmiah ini nah digunakan untuk mempermudah penulisan dan perhitungan. Contohnya ya, nah kita ketahui bahwa massa bumi itu ada 6,000 sangat banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 0, 4, 6, 7, 8 kali 3, 24. Oh, besar sekali ya. Tetapi kita bisa menuliskan dengan penulisan yang lebih sederhana menggunakan notasi ilmiah tadi.
Nah, jadi 6 dikali 10 pangkat berapa ini? 24, ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, 6 kali 10 pangkat 24. Sama halnya dengan kalau bendanya kecil sekali seperti massa elektron. Nah, di sini kita bisa tuliskan menjadi 9,10905 kali 10 pangkat min 31. Ingat, yang A ini kan tidak boleh lebih dari 10 ya, atau kurang dari 10 maksud saya. Nah, 9,1 itu kan masih kurang dari 10, maka boleh. Nah, ini termasuk dengan notasi ilmiah. Kemudian ada yang dinamakan angka penting, kemudian ada dinamakan angka pasti. Misalkan ada suatu kejadian seperti ini. Kejadian pertama, nah dalam sebuah keranjang buah terdapat 125 buah apel. Kemudian ada pernyataan yang kedua, Dian mengukur panjang meja, ternyata panjang meja tersebut adalah 125 cm. Nah, kita dapat angka ya, ada 125 dan juga 125. Tapi ya 125 yang pertama adalah buah, 125 yang kedua adalah cm. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan untuk 125 buah itu disebut dengan angka pasti. Kemudian 125 cm merupakan angka penting. Nah, di mana angka pasti itu merupakan angka yang diperoleh dari hasil menghitung ya, dari hitung-hitungan. Sedangkan kalau angka penting seperti yang kita bahas di awal tadi, itu merupakan angka yang diperoleh dari hasil mengukur ya. Oke, next. Nah, sekarang untuk pembulatan angka. Nah, pembulatan angka juga ada aturan-aturannya ya. Nah, untuk angka yang lebih besar dari 5 ya, kita bulatkan ke atas. Ya, contohnya seperti ini. 52,527. Nah, angka terakhirnya berapa ini? 7. 7 ini lebih besar dari 5 ya. Maka angka sebelumnya ya kan dibulatkan, berarti nanti ini kan hilang toh. Maka angka sebelumnya akan dibulatkan ke atas. Berarti 2 menjadi 3 seperti ini. Jadi 52,3. Sedangkan kalau angka yang lebih kecil dari 5 nanti dibulatkan ke bawah. Contohnya 24,674. Nah, angka terakhirnya berapa ini? 4 ya. 4 itu lebih kecil daripada 5. Maka angka sebelumnya ya akan tetap ya. Nah, maka 24,67 saja. Tidak dibulatkan ke atas. Nah, kemudian bagaimana jika angka terakhirnya itu 5? Nah, kalau angka terakhirnya 5 ya, maka kita akan bulatkan ke genap. Sebagai contoh seperti ini. Ada angka bilangan 24,235 ya. Nah, angka terakhir adalah 5. Sebelum 5 apa ini? 3. Nah, kalau kita bulatkan, maka ada 2 kemungkinan ya, menjadi 24 atau 23. Nah, kita kan harus, kalau 5 kita kan bulatnya ke 4, berarti harus menjadi 24. Maka dibulatkan menjadi 24,24. Nah, kemudian contoh lagi ada 24,225. Nah, di sini ya angka 5 ya sebelumnya. Nah, ini kan bisa kita bulatkan menjadi 2 kemungkinan. Bisa 2. Nah, kalau ke bawah ya. Kalau tetap, kemudian bisa 2, 3. Nah, kita pilih ke genap. Nah, maka menjadi 24,22. Nah, misalkan ada contoh soal yang lebih rumit lagi. Misalkan ada 127,5751 disuruh menjadikan 3 desimal ya. Nah, maksud dari 3 desimal ya. 3 desimal itu sudah familiar ya di SMP dulu atau di SD. 3 desimal itu berarti 3 angka di belakang koma ya. Berarti kan harus 3 angka di belakang koma. Berarti nanti angka satunya nanti kita bulatkan. Karena 1 itu lebih kecil daripada 5, maka akan
dibulatkan ke bawahnya, berarti menjadi tetap angka sebelumnya, berarti 127,574. Kemudian kalau dibulatkan menjadi 2 desimal atau 2 angka di belakang koma, menjadi ini 127,58. Ingat 5. Nah, ingat kalau 5 nanti dibulatkannya ke genap. Nah, di sini ada 2 kemungkinan, menjadi 57 atau 5/8. Kita pilih yang genap, berarti 5/8. Nah, setelah itu kita bulatkan untuk 1 desimal. 8 ya, 8 itu kan lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Nah, berarti angka sebelumnya nanti akan ditambah 1 ya. Jadi 127,6 seperti itu. Nah, angka penting ya, itu juga kita gunakan dalam operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan, perakaran, dan seterusnya. Nah, untuk penjumlahan dan juga pengukuran ya, menggunakan aturan angka penting ya. Banyak angka penting pada hasil penjumlahan ya atau pengurangan itu ditentukan dari jumlah angka di belakang koma paling sedikit atau angka desimal paling sedikit. Oke, misalkan contoh ya, ada 152,227 cm sama 22,5. Nah, ini kita jumlahkan ya. Kita analisis dulu untuk yang pertama, untuk yang 152,227 itu berapa angka di belakang koma atau berapa desimal? 3 ya. Nah, 3. Sedangkan 22,5 ada 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Maka nanti hasil pengukurannya ya menggunakan aturan angka penting itu harus 1 angka di belakang koma atau harus 1 desimal. Tetapi kita harus kerjakan seperti biasa dulu. Kita kerjakan seperti biasa, kita tambah biasa, nanti didapatkan 174,727. Nah, cara mengubahnya ke 1 desimal gimana? Ya, seperti tadi, dibulatkan. Ya, benar, dibulatkan. Nah, kalau dibulatkan menjadi 174,4 cm. Nah, ini merupakan 1 angka di belakang koma ya kan? Atau 1 desimal ya. Contoh lain, ada 523,467 cm dikurangi 15,3 cm. Nah, didapatkan hasil ya. Di sini kita analisis dulu. Yang pertama ada 3 desimal ya, karena 3 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua ada 1 desimal. Maka nanti hasilnya harus 1 desimal juga. Dikurangkan secara biasa mendapatkan hasil 508,167 cm. Nah, ini masih 3 desimal. Nah, kita harus ubah ke 1 desimal. Maka harus kita bulatkan menjadi 508, berapa? Nah, 7. Ini kan di atas 5. Berarti nanti dibulatkan jadi 2 dulu. Maka jadi 17. 17. Ini kan 7 kan lebih dari 5. Berarti nanti dibulatkan ke atas ya. Berarti 508,2 cm. 1 desimal. Kemudian untuk aturan perkalian dan pembagian menggunakan angka penting. Nah, aturannya adalah banyak angka penting pada hasil perkalian atau pembagian itu ditentukan dari banyak angka penting yang paling sedikit. Nah, contohnya ada 73,24 cm dikalikan 4,52 cm. Nah, kita analisis dulu. Yang pertama 73,24, ada berapa angka penting? Ingat angka pentingnya ya, ada 4 angka penting. Kemudian 4,52 ada 3 angka penting. Maka nanti hasil perkaliannya harus mengikuti yang paling sedikit angka pentingnya. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan itu mengikuti angka desimal paling sedikit atau angka di belakang koma paling sedikit. Nah, tapi kalau perkalian dan juga pembagian itu mengikuti angka penting yang paling sedikit. Nah, kita kalikan biasa mendapatkan hasil 331,0448 cm persegi. Nah, ini masih berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, masih banyak sekali. Kita ubah ke 3 angka penting. Nah, cara mengubahnya gimana? Sama, harus dibulatkan menjadi 331 cm kuadrat. Ya, itu 3 angka penting.
Kemudian di sini ada 86,2 dibagi 0,4. Oke. Yang pertama ada 3 angka penting. Yang kedua 0,4 itu ada 1 angka penting saja, cuma 1 ya. Nah, maka kita akan ubah ke 1 angka penting. Dibagi biasa nanti hasilnya 215,5 meter. Kemudian kita bulatkan. Nah, kita bulatkan supaya mudah ya. Kita bulatkan menjadi 200 meter. Kalau 200 meter ini ada 1 angka penting saja ya. Di sini ada 1 angka penting saja yaitu 2. Nah, untuk lebih memantapkan ya, kita ubah ke notasi ilmiah biar lebih jelas ya. Nanti di sini kan nggak jelas. Masih ada 0,2-nya itu. Nah, maka ditulislah 2 kali 10 pangkat 2, di mana 10 pangkat 2 itu orde, 2-nya angka penting. Berarti ini 1 angka penting. Kemudian untuk pangkat dan akar menggunakan aturan angka penting. Nah, banyak angka penting pada hasil perpangkatan atau akar ya ditentukan dari banyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Dikarkan ya apa ini? Diakarkan ya. Oke, contohnya ya ada 625 cm kita akarkan. Nah, 625 ada 3. Hasilnya 25. Loh, ini 2 angka penting saja. Padahal harus mengikuti yang diakarkan atau dipangkatkan. Oke, harus jadi 3 dong. Nah, maka kita ubah ya menjadi 25,0. Nah, ini baru 3 angka penting. Kemudian 85 cm ada 2 angka penting. Diakarkan dapatnya 9,2195. Oke, ini kan ada 5 angka penting, tapi kita harus ubah menjadi 2 angka penting sehingga menjadi 9,2. Kemudian untuk perpangkatan ya 2,3 pangkat 2. 2,3 berarti 2 angka penting, maka hasilnya nanti harus 2 angka penting juga. Nah, kalau kita pangkatkan biasa hasilnya 5,29 itu 3 angka penting. Kita ubah menjadi 2 angka penting menjadi 5, berapa? 9 itu kan lebih dari 5, berarti 5,3. Kemudian 6,23 dikuadratkan. Itu 3 angka penting ya, ada 6, ada 2, ada 3, dikuadratkan. Dikuadratkan biasa menjadi 38,812. Nah, itu masih 5 angka penting. Maka kita harus bulatkan lagi supaya menjadi 3 angka penting menjadi berapa? Ya, 38,3. Benar apa salah ini? 38,8 ya, maaf ini ada salah dari saya. Oke, kemudian terakhir ada 12 ya. 12 itu kan kalau dikuadratkan jadi 144. Sedangkan ini butuhnya 2 angka penting saja. Nah, berarti kita bulatkan menjadi 140 cm ya. Berarti 14 saja ya. Berarti 2 angka penting. Ingat ya, kalau tidak diperlukan tinggal diubah ke 0 aja kayak gini. Oke, mungkin sedikit pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.